Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, William Tanoyo, di channel yang akan membahas strategi dan pola membangun bisnis toko online yang berawal dari marketplace. Di video ini merupakan satu video lanjutan dari video-video sebelumnya yang membahas mengenai rekrutmen tim. Nah, tetapi di sini kita sudah mencapai fase di mana kita membuat tim kita itu menjadi loyal terhadap kita ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini, kemudian like dan komen ya apabila memang ada pertanyaan dan juga ada request video-video lain untuk kita bahas ya, terutama di tema-tema toko online. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah like, comment, subscribe ya, kemudian share channel ini ke teman-temannya. Di video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana membuat tim loyal. Nah, tetapinya sebenarnya di dunia ini tidak ada tim yang loyal terhadap perusahaan ya, tetapi dia loyal terhadap impian mereka. Apakah perusahaan mampu menjadi kendaraan untuk menuju impian mereka? Sebenarnya itu ya. Karena perusahaan kan rata-rata tujuannya profit. Nah, profit itu untuk siapa sih? Ya biasanya kan untuk owner. Nah, kemudian untuk tim bagaimana? Nah, kita juga harus siap di skala tertentu ketika tim kita memang sudah pantas, sudah punya ilmu dan memang jago di eksekusinya juga, maka kita siap berbagi yang namanya sharing profit kepada tim. Ya, tetapi itu di fase tertentu. Nah, tetapi di awal memang kita harus tahu mengenai tim tersebut ya, apakah secara attitude, kemudian skill, knowledge dan mental itu sudah siap untuk memimpin bisnis. Kalau belum, nah disitulah fase kita melatih mereka, baik melatih secara skillnya, secara attitude, skala mental maupun knowledge-nya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan kita ajarkan kepada tim, sehingga memang ya tidak instan ya, tidak dalam satu malam jadi ya, sehari semalam ya, kemudian sekian bulan. Nah, ini hasilnya juga berbeda-beda ya, dan itu tergantung biasanya dengan bonding atau ikatan antara owner dengan tim ya. Semakin kuat ikatannya, biasanya semakin kuat keloyalan terhadap visi dan misi perusahaan ya. Jadi sebenarnya bukan terhadap perusahaan, tetapi terhadap visi misi perusahaan ini akan bisa membuat mereka mencapai impiannya atau tidak ya, karena memang sejatinya mereka itu punya impian-impian yang mereka ingin capai dengan kendaraan perusahaan ini. Nah, jika tidak bisa tercapai, maka mereka akan mencari kendaraan lain atau perusahaan lain, atau mereka membangun bisnis sendiri yang mampu untuk menjadi kendaraan mereka mencapai impiannya. Nah, kemudian itu tadi mengenai insight-nya, berarti tim itu hanya loyal terhadap impiannya, bukan terhadap perusahaan. Kemudian selanjutnya, pastikan teman-teman sudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau teman-teman mengetahui pada diagram Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ya kayak makan, tempat tinggal, pakaian ya, hal-hal standar yang membuat mereka minimal aman lah setiap hari makan. Jangan berharap yang namanya loyalitas. Kalau ngasih gaji saja masih terlalu kecil. Ya, kecil itu dalam nominal buat makan susah, makan yang standar ya, bukan mewah ya, makan standar lah anak muda. Kemudian buat mereka tinggal, misal mereka ngekos, mereka mengontrak, itu udah cukup atau belum, buat listrik, pulsa dan sebagainya. Nah, makanya setelah di awal itu, pada saat rekrutmen atau kemudian sudah dekat, silahkan teman-teman tanyakan ya yang sudah masuk, sebenarnya kebutuhan tiap bulanmu itu berapa sih? Oh, segini, terus uangmu biasanya kemana aja sih? Nah, kalau memang dirasa mereka boros, bisa teman-teman ajarin manajemen keuangan. Tetapi apabila memang kurang, nah itu menjadi PR buat perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, nanti jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka mereka akan bisa punya waktu untuk berpikir ya, oh kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mereka akan punya waktu untuk belajar, untuk baca buku ya, untuk ikut pelatihan, untuk menyerap ilmu dari kita lebih banyak. Tetapi jika tidak, mereka akan fokus untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih
dahulu ya, misal gaji di perusahaan kita cukup ya mereka akan jualan online sendiri atau masih kerja di tempat lain sehingga tidak punya waktu untuk mengupgrade dirinya ya. Itu yang cara yang pertama. Kemudian cara kedua adalah sering-sering ngobrol sama mereka. Jangan ada gap antara Anda dengan mereka. Walaupun Anda sebagai owner, Anda sebagai pemilik bisnis yang sudah berpengalaman, ya anggap saja kita semua ini adalah teman satu pekerjaan, teman-teman dalam satu kantor, kita semua sama-sama kerja, walaupun di sini gaji owner itu mungkin yang paling besar ya, karena dia punya tanggung jawab yang besar, dia yang modalnya lebih banyak, tapi di sini tekankan poinnya bahwa kita sama-sama kerja, ya. Bukan saya pun di sini juga digaji sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi jangan ada gap dengan tim, kemudian sering-sering ngobrol ya. Kalau teman-teman ngobrolnya lebih enak satu persatu ya satu persatu aja. Yang kedua ya teman-teman jangan lupa untuk memberikan materi-materi kepada tim seputar kehidupan, seputar agama, dan seputar keluarga, misal sharing tentang pengalaman teman-teman. Kemudian yang keempat, tahu impian mereka dan dukung mereka, pastikan perusahaan ini mampu menjadi kendaraan untuk tempat mereka bertumbuh. Nah, insya Allah mereka akan dekat dengan teman-teman, kemudian percaya dengan teman-teman bahwa perusahaan ini bisa untuk mencapai mimpi mereka. Tinggal bagaimana teman-teman mengajarkan untuk menikmati proses, kemudian terus mengupgrade diri dan bersabar dengan perusahaan ini ya. Jika nanti mereka memang menganggap perusahaan ini tidak cepat untuk menggapai impian mereka, ya sudah, tidak apa-apa, silahkan berkarir di perusahaan lain atau menjadi wirausaha. Kita tidak perlu baper, mungkin memang kita sudah tidak berjodoh lagi. Baik, itu teman-teman mengenai materi bagaimana membuat tim loyal dalam perusahaan kita. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dipraktekkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.